Di video kali ini gue akan ngajarin lo gimana cara hasilin cuan dari konten kreator. Karena di luar sana masih banyak banget orang-orang yang menganggap bahwa konten kreator itu cuma ngasilin uang dari endorse doang. Ini adalah segmen baru, gue bilangnya namanya kuliah konten, atau kalau kalian ada ide, tulis di komen, dan kasih tahu ke gue, kalian suka nggak sama series ini. So, langsung aja kita mulai daripada kebanyakan bacot. Pertama, sebelum kita bongkar, apa aja penghasilan dari konten kreator, kita harus tahu dulu apa sih kelebihan konten kreator dibandingin profesi lainnya. Di dunia ini, profesi-profesi itu kan bisa dibagi menjadi 4 ya. Karyawan, self-employee, businessman, atau investor. Nah, konten kreator ini ada di dalam kotak dari self-employee. Dia kerja untuk diri sendiri. Kebanyakan orang kan kerja di kantor saat ini. Nah, untuk mencari alternatif pekerjaannya, biasanya mereka langsung pikirannya ke pebisnis atau freelance. Atau mungkin ada juga yang mau trading di instrumen investasi, macam-macam, itu tergantung dari individu masing-masing. Nah, kalau kita ngomongin bisnis, biasanya proses untuk bikin bisnis itu dia cari barang dulu. Misalnya kalian mau jualan skincare, kalian udah mulai analisa, terus abis itu mulai coba-coba ngeramu, ngeracik, sampai akhirnya kalian bisa maklon kepada orang lain, terus abis itu kalian dapetin produknya kalian sendiri. Atau kalian jualan herbal, atau kalian jualan fashion, dan lain-lainnya. Kalian siapin dulu ada barang yang bisa dijual. Baru step berikutnya, kalian itu biasanya membuka tokonya dulu. Toko online, atau kalian buka di e-commerce, atau kalian buka di TikTok live shop. Nah, baru setelah itu kalian udah punya barangnya, udah punya tokonya, dan selanjutnya kalian itu mencari traffic atau mencari calon-calon pelanggan yang kemungkinan bisa membeli produk kalian. Metodenya macam-macam. Kalian bisa menggunakan organic content, nge-ads, affiliate di TikTok, atau kalian bisa endorse influencer. Nah, perbedaan dari content creator dan bisnis itu prosesnya tuh dibalik. Kalau yang bisnis itu cari produknya dulu, bikin toko, baru cari orang yang mau beli. Kalau content creator itu kumpulin dulu orang-orang yang mau beli atau orang-orang yang kemungkinan bakal beli produknya suatu saat ke dalam sebuah toko, yaitu akunnya dia, baru abis itu dia pikirin dan cari produk apa yang sesuai dengan audiens mereka. Di sini kalian bisa lihat kelebihannya yang sangat mencolok, yaitu dia udah punya traffic duluan. Kalau misalnya bisnis, cari trafficnya tuh belakangan. Jadi dia belum ada modal apapun yang dia harus stok barang, dia harus beli ini itu. Mungkin ada modalnya, tapi tidak sebesar kalau kalian mulai bisnis atau mulai freelance. Modalnya apa sih? Ya handphone. Paling kalau misalnya kalian mau lebih bagus lagi audionya, ya beli mikrofon yang 100.000, 200.000, nggak usah mic yang kayak gini buat di awal-awal. Habis itu mungkin kalian beli ring light. Ring light ada yang 200.000, 300.000. Tapi bandingin kalau misalnya kalian bikin bisnis, ya kalian harus stok produknya dulu. Alhasil si content creator ini punya advantage. Yang pertama adalah hemat biaya riset. Maksudnya hemat biaya riset itu gimana? Kalau misalnya kalian mau bikin bisnis, biasanya kalian riset dulu, riset market, coba-cobain produk, dan lain-lainnya, keluar uang. Tapi kalau content creator, dia bisa riset saat followersnya itu udah naik. Dia bikin konten terus, sampai dia dapetin engagement, dapetin DM tentang permasalahan dari followersnya, sehingga dia bisa menyediakan produk yang dibutuhkan untuk followersnya. Produk itu bisa barang ataupun jasa. Kemudian content creator juga terhindar dari risiko yang namanya stok mati. Bayangin kalau misalnya kalian jualan skincare, habis itu kalian udah maklon ada 5.000 piece. Seandainya nggak laku, ya kalian punya yang namanya dead stock. Dan selanjutnya adalah resiko marketing boncos. Kalau misalnya kalian mau bisnis, kan udah stok, ada kemungkinan dead stock. Terus kan kalian harus melakukan sebuah testing ads atau testing KOL. Kalian harus keluar duit dulu untuk bayar ads-nya, untuk bayar KOL-nya, dan ada risiko boncos, nggak ada pembelian dari uang yang kalian keluarkan. Sementara kalau konten kreator, itu enaknya karena organiknya udah kenceng, dia bisa jualan lewat konten organik dulu. Yes, memang bisa kalau misalnya lu pebisnis, terus lu jualan konten organik dulu, tapi yang gue lihat mayoritas banyakan yang organik itu nggak jalan, cuman ngandelin ads-nya aja. Seakan-akan social media ads itu seperti dukun pesugihan yang bisa tiba-tiba dalam jentikan jari ngasih lu $1 juta. Kalau lu masih bingung, gue kasih lagi analogi yang sederhana banget tentang konten kreator yang prosesnya itu dibalik daripada pebisnis. Bayangin aja konten kreator itu adalah seorang ibu-ibu di komplek Melati. Ibu-ibu ini kerjaannya kan masak, terus abis itu dia beberes rumah sambil nunggu anak sekolah. Suatu hari ibu-ibu ini punya ide. Daripada nunggu anak sekolah akhirnya nonton sinetron-sinetron yang cinta-cintaan nggak jelas, akhirnya dia ngajakin ibu-ibu satu komplek Melati itu untuk bikin sebuah pengajian. Terus habis itu ibu-ibunya ini sering ngaji terus-terusan. Sebagai kepala pengajian akhirnya dia dapetin
trust dari si ibu-ibu anggota pengajiannya dia. Selanjutnya ibu-ibu ini mengembangkan komplek pengajiannya dari semula komplek dari Melati doang, akhirnya ke komplek Mawar atau ke komplek Tulip, dan akhirnya dia punya komunitas pengajian yang cukup besar. Nah, coba kalian bayangin, konten kreator itu bikin konten, akhirnya ditonton sama followersnya, anggap aja itu sebagai ngaji rutin. Semakin sering ngajinya, semakin rutin ngajinya, dia akan punya trust kepada lu bahwa lu tuh expert di dunia pengajian tersebut. Agak bingung juga sih sebenarnya, expert di dunia pengajian, tapi analoginya begitulah. Nah, akhirnya suatu hari, karena dia udah punya anggota komunitas pengajian tersebut, dia bisa memonetisasi si komunitas tersebut. Yang pertama, jual yang mereka butuhin. Bisa aja si ibu-ibu ketua komunitas ini, suatu hari dia pergi ke Tanah Abang, dia beli jilbab-jilbab yang ada motif-motifnya. Dan waktu pengajian, dia tiba-tiba bilang sama ibu-ibunya, "Bu, saya punya hijab yang saya beli dari Tanah Abang. Ini bagus banget deh, Bu. Saya kebetulan besok mau pergi lagi ke Tanah Abang. Mau titip nggak, Bu?" Habis itu ibu-ibu cobain, sampai akhirnya dia mau nitip ke si ibu-ibu tersebut yang pergi ke Tanah Abang, dan ibu-ibu tersebut udah ngasih cuan dari awalnya. Dan dia modalnya apa? Nggak ada. Modalnya ngaji. Disclaimer ya, bukan berarti gue ngajarin kalian untuk bikin pengajian yang nanti ujung-ujungnya kalian jualan hijab. Enggak. Atau cara monetisasi keduanya adalah mungkin dia nggak jualan produk sendiri yang dia ambil dari Tanah Abang, tapi mungkin ada orang yang punya madu kesehatan, madu ala nabi, madu yang memberikan kita stamina atau apapun itu ya. Dia ngobrol sama orangnya yang punya madu tersebut, pemilik brand tersebut. Dia bilang, "Kita ada komunitas isinya 200 ibu-ibu pengajian. Dan cocok banget nih sama target marketnya dari Bapak yang punya brand." Akhirnya ditawarin, "Mau nggak Pak pasang banner dan pasang booth di pengajian saya untuk bapak-bapak dagang?" Nah, coba bayangin dari dua monetisasi tersebut. Yang pertama, jual yang mereka butuhkan. Itu kan sama aja kayak kalau kalian beauty influencer, habis itu kalian bikin brand skincare kalian sendiri dan dijual ke followers. Yang kedua, iklanin produk orang ke komunitas kalian. Itu kan sama aja kayak endorse. Endorse itu kayak lu naruh spanduk dari brand tersebut di komunitas lo. Dan yang ketiga juga, lu bisa diundang-undang sama orang-orang yang punya pengajian lain sebagai bintang tamu yang ngaji, dan lu bisa dibayar di situ. Disclaimer lagi, bukan berarti kalian kalau diundang ngaji kalian minta bayaran, bukan, tapi ini analoginya aja. Nah, analogi ketiga tersebut yang kalian diundang ke pengajian lain untuk misalnya baca Quran atau apapun itu kan sama kayak kalau kalian diundang jadi MC ke event atau kalian jadi speakers. Nah, itu analogi yang sederhana untuk menghasilkan dari konten kreator. Sekarang kita langsung bedah sumber-sumber percuanan apa aja yang tersembunyi dan nggak banyak orang tahu dari konten kreator. Kalian fokus pada diagram ini. Pada dasarnya, kalau misalnya kita mau berbisnis sebagai konten kreator, itu tuh cuma terbagi menjadi dua produknya, yaitu barang dan jasa. Nah, tinggal nanti kita pecah-pecahin dari barang dan jasa ini masing-masing. Barang dan jasa ini bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu barang digital dan barang fisik, atau jasa digital dan jasa fisik. Ini gue bacain satu-satu contoh-contohnya. Kalau barang digital itu simpelnya kayak kelas online, software, template, ebook, komunitas berbayar, email series, video series, watchlist saham, konten eksklusif, rekaman webinar. Jadi kalau barang digital itu, kalian untuk mendeliver barang tersebut kepada konsumen itu nggak perlu ketemu fisik, tapi hanya cukup kirim data aja. Selanjutnya adalah barang fisik. Ya, barang fisik standar lah ya, kayak skincare, buku, barang lain-lainnya deh, kayak jilbab dan lain-lainnya. Ya, kalian harus kirim ada jasa ekspedisinya. Jasa pun sama, ada jasa digital dan jasa fisik. Kalau jasa digital itu simpelnya kayak endorsement, event dan speakers, kalau misalnya yang online ya, live webinar atau workshop, freelancing, content management, agency, telemanagement, IT solution, online consultation, ATC, dan lain-lainnya. Jadi kalau jasa digital, jasanya itu mungkin kalian tetap kerjainnya offline, tapi pada saat deliver jasanya kepada klien, itu lewatin data. Selanjutnya adalah jasa fisik. Ya, ini simple jasa yang lu harus kerjakan di dunia nyata, lu ketemu sama orangnya. Contohnya, diundang event offline, diundang freelancing offline, misalnya kalian videographer, ngerekam-rekam, konsultasi offline, dan kalau misalnya ada community event offline. Nah, dari pilihan-pilihan sini, coba kalian tulis di komen mana yang paling kalian suka, dan kemungkinan kalian akan lakukan. Nah, selain membreakdown dari barang fisik dan barang digital, jasa fisik dan jasa digital, kita juga bisa breakdown jasa ini dan barang ini itu milik kita sendiri atau milik orang lain. Kita bisa pecah menjadi milik sendiri atau milik orang lain. Contohnya kalau kita jualan barang digital, barang sendiri versus barang orang lain. Kalau barang sendiri ya simple, produksi sendiri. Barang fisik juga sama, produksi sendiri. Tapi kalau misalnya barangnya orang lain, kalian bisa affiliate, dropship, reseller, agent, distributor, dan kalian juga bisa jualan produk digital di rebranding lagi ke
nama kalian dengan kalian memperhatikan lisensi dari produk digital tersebut. Ada lisensi MRR atau PLR. Jasa pun sama, jasa digital maupun jasa fisik. Bisa pakai jasa orang lain atau jasa sendiri. Kalau jasa sendiri simpelnya ya kalian keringat sendiri. Seperti kayak kalau misalnya kalian freelance untuk ngurut atau pijat, ya kalian harus datang ke rumahnya, ya keluar keringat mijetinnya. Kalau misalnya jasa orang lain, kalian bisa subkon atau menggunakan jasa orang lain untuk kalian bisa ngasilin uang dan bisa mendeliver apa yang kalian janjikan kepada klien. Contohnya kalian punya agensi kreatif, kalian bisa dapetin job dari klien-klien kalian, tapi bukan kalian yang ngerjain. Kalian bisa subkon lagi ke agensi lainnya untuk ngerjain kreatifnya. Kalian bayar berapa agensinya tersebut, selisihnya bisa buat kalian. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut, silakan klik link deskripsi untuk join Discord Free Academy Creator. Di situ banyak modul-modul tentang konten kreator juga yang bisa kalian pelajarin secara free. Sampai ketemu di Discord dan kasih komen kalian mau belajar apa lagi tentang konten kreator. Sampai jumpa.